Tiba-tiba, beberapa kelompok menangkap dua anggota geng Somalia mengatakan kepada media Reuters bahwa mereka memanfaatkan gangguan yang diberikan oleh serangan Houthi beberapa ratus mil laut ke utara untuk kembali melakukan pembajakan. Sebelumnya hal itu tidak aktif selama hampir 1 dekade. Mereka mengambil kesempatan karena Angkatan Laut Internasional yang beroperasi di lepas pantai Somalia mengurangi operasi mereka, kata seorang pemodal laut yang dikenal dengan nama samaran Ismail Is dan mengatakan dia membantu mendanai pembajakan kapal curah lainnya pada beberapa yakin zaman tidak seserius yang terjadi pada tahun 2008-2014. Namun, pejabat daerah dan sumber industri khawatir masalah ini akan semakin meningkat jika kita tidak menghentikannya saat hal ini masih dalam tahap awal. Maka hal ini akan tetap sama seperti sebelumnya, kata Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud bulan lalu. Perlu diketahui, perairan lepas pantai Somalia termasuk beberapa jalur pelayaran tersibuk setiap tahun. Diperkirakan 20.000 kapal yang membawa segala sesuatu mulai dari furnitur dan pakaian, biji-bijian dan bahan bakar melewati Teluk Aden dalam perjalanan menuju dan dari Laut Merah dan terusan rute maritim terpendek antara Eropa dan Asia. Laporan Biro Maritim Internasional menyebut puncak pembajakan terjadi pada tahun 2011 di mana kelompok Somalia melancarkan 237 serangan dan memperkirakan aktivitas mereka merugikan perekonomian global. Tingkat serangan saat ini jauh lebih sedikit, di mana para perompak terutama menargetkan kapal-kapal kecil di perairan yang kurang diawasi. Menurut data misi anti pembajakan Uni Eropa EUNAVFOR Atalanta, mereka telah berhasil menyita setidaknya 2 kapal kargo dan 12 kapal penangkap ikan. Namun misi tersebut yang telah mengidentifikasi 5 kelompok aksi perompak aktif di bagian timur dan cekungan Somalia telah memperingatkan bahwa akhir musim hujan bulan ini dapat mereka bergerak lebih jauh ke selatan dan timur. Penggerbekan mereka telah memperluas cakupan di mana perusahaan asuransi mengenakan premi risiko perang tambahan pada kapal. Premi tersebut menjadi lebih mahal untuk perjalanan melalui Teluk Aden dan Laut Merah, menambah ratusan ribu dolar pada harga perjalanan 7 hari pada menurut pejabat industri asuransi. Meningkatnya permintaan akan penjaga bersenjata swasta juga menaikkan biaya untuk menyewa tim selama 3 hari melonjak 50% pada Februari dari bulan ke bulan menjadi antara US$4.000 dan US$15.000 meskipun penggunaannya terbatas terhadap rudal Houthi dan drone bersenjata. Para penjaga telah terbukti efektif dalam mencegah pembajakan bajak laut. Tidak ada pembayaran uang tembusan yang dilaporkan, namun pemodal bajak laut dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut mengatakan negosiasi telah dilakukan mengenai pembayaran jutaan dolar untuk membebaskan sandera. Somalia juga terkenal dengan domestikasi unta, instrumen utama kehidupan nomaden yang terjadi antara milenium ketiga dan kedua. Praktik domestikasi ini kemudian menyebar ke Mesir kuno dan seluruh Afrika Utara. Pertanyaannya adalah, mengapa para perompak Somali ini sangat ditakuti dan harus dikawal ketika melintasi laut ini? Saat sebuah speedboat yang membawa lebih dari selusin perompak Somalia mendekati posisi mereka di Samudera Hindia bagian barat, awak kapal curah milik Bangladesh mengirimkan sinyal bahaya dan menelepon hotline darurat. Di lintasan laut ini tidak ada jaminan untuk tidak dibajak oleh perompak Somali selain perompak dibekali alat senjata. Itulah alasan mengapa penjaga dan keamanan serta koordinasi setiap kapal perusahaan yang melintasi laut ini perlu dikawal pasukan angkatan bersenjata yang dijamin oleh penjaga pantai. Di tahun 2023, saat sebuah speedboat yang membawa lebih dari selusin perompak mendekati posisi mereka di Samudera Hindia bagian barat, awak kapal curah milik Bangladesh mengirimkan sinyal bahaya dan menelepon hotline darurat. Seminggu kemudian kapal Abdullah berlabuh di lepas pantai Somalia, menjadi korban terbaru dari kebangkitan kembali pembajakan yang menurut Angkatan Laut Internasional telah berhasil mereka kendalikan. Perompakan tersebut kelas menambah risiko dan biaya bagi perusahaan pelayaran yang juga harus menghadapi serangan drone dan rudal yang berulang kali dilakukan oleh milisi Houthi Yaman di Laut Merah dan perairan terdekat lainnya.
Ada lebih dari 20 percobaan pembajakan sejak bulan November telah menaikkan harga penjaga keamanan bersenjata dan perlindungan asuransi, serta meningkatkan kemungkinan pembayaran uang tebusan. Itu diungkap 5 perwakilan industri. Para perompak mengambil kesempatan ini karena Angkatan Laut Internasional yang beroperasi di lepas pantai Somalia mengurangi operasi mereka. Kata seorang pemodal bajak laut yang dikenal dengan nama samaran Ismail Is, dan mengatakan dia membantu mendanai pembajakan kapal curah lainnya pada bulan Desember. Negara-negara seperti India selama akhir pekan. Angkatan Laut India mencegat dan membebaskan Ruen yang berlayar di bawah bendera Malta setelah kapal itu kembali melaut. Misi anti pembajakan Uni Eropa, EUNAVFOR Atalanta. Mereka mengatakan para perompak mungkin menggunakan kapal tersebut sebagai landasan peluncuran untuk menyerang kapal Abdullah. Syukurnya ia mengatakan Angkatan Laut India mengatakan seluruh 35 perompak di dalamnya menyerah dan 17 sandera berhasil diselamatkan tanpa cedera. Jika kita perhatikan dan telusuri sejarah dan apa sih penghasilan dan pendapatan masyarakat Somali ini, sehingga mereka mengambil resiko bekerja sebagai pembajak. Somalia merupakan sebuah negara yang termasuk ke dalam wilayah benua Afrika, sekaligus negara yang memiliki garis pantai terpanjang di sana. Namun sayang, masyarakat setempat belum pernah memanfaatkan potensi laut tersebut karena memiliki banyak alasan. Sebenarnya potensi laut yang dimiliki Somalia yaitu produksi ikan yang tinggi. Tapi produksi tersebut terganggu oleh kehadiran kapal penangkap ikan yang menangkap secara ilegal di wilayah laut negaranya. Namun, sektor penangkap ikan di Somalia tergolong tradisional kecil dan tidak berkembang. Hal itu mengakibatkan banyak kapal asing yang menggantikan peran nelayan lokal di perairan Somalia selama lebih dari 60 tahun. Untuk itulah, dampak dari banyaknya kapal asing yang masuk ke Somalia itu menyebabkan populasi ikan berkurang dan kerusakan pada habitat laut. Ada banyak kerusakan habitat laut tersebut disebabkan oleh limbah nuklir beracun yang sengaja dibuang ke perairan Somali tersebut. Karena itu sangat berdampak serta kesulitan masyarakatnya mendorong Somalia untuk mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup, sekalipun hal-hal yang merugikan orang lain. Menurut informasi masyarakat Somali dan berbagai informasi lainnya. Karena itu, ada banyak mantan nelayan yang bekerja sama dengan milisi dan pemuda pengangguran untuk membajak kapal dan meminta uang tebusan di setiap kapal yang melintas ke perairan Somalia, jadi sasaran para pembajak. Dari sejak 1990-an, kasus pembajakan semakin meningkat. Hal ini karena lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat, ketidakstabilan politik, kurangnya pendidikan dan kesehatan sehingga memaksa masyarakat untuk melakukan pembajakan. Tanah Somalia sangat terkenal sebagai tanah aromatik pada zaman Mesir kuno. Dalam sejarah klasik, orang Somalia meyakini bahwa nenek moyang mereka merupakan bangsa Arab dari suku Quraisy yang pada abad ke-7 Masehi datang ke Afrika melalui Teluk Aden. Kedatangan ini ketika penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya. Mayoritas negara Somalia penduduk masyarakat Bantu Somalia yang mayoritas beragama Islam. Sebagian besar mendiami wilayah selatan dan tengah negara itu dekat Sungai Shabelle dan Juba. Ada banyak penyebab konflik di sana. Penyebab konflik Somalia, seperti yang saya kemukakan di tempat lain. Dasar penyebab utama konflik Somalia adalah persaingan perebutan sumber daya alam dan atau kekuasaan, warisan kolonial, serta konflik politik oleh penindasan oleh rezim militer. Dengan tingkat pendapatan GDP per kapita sebesar $450 pada tahun 2021, negara Somali menduduki dalam urutan negara termiskin kedua dunia. Bahkan, dikutip dari Business Insider, GPT per kapita Somalia pada Juni tahun 2022 hanya mencapai $130.
Menurut laporan PBB, Laporan Pembangunan Manusia Somalia sejak tahun 2012 mengatakan angka pengangguran Somalia yang berusia 30 tahun dan di bawah 30 tahun mencapai 67%. Ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Ini merupakan laporan berita yang menambahkan kaum perempuan menghadapi aksi kekerasan berlatar gender dan ketidaksetaraan ekstrim, khususnya terkait perawatan kesehatan, pemberdayaan, dan pekerjaan. Where's he at? Untuk itu, perlu dilakukan bantuan serta tindakan. Laporan itu mencatat 70% jumlah penduduk Somalia berusia di bawah 30 tahun dan mendesak pemberdayaan positif kaum muda sebagai strategi pembangunan masa depan utama. Pada tahun 2012 yang lalu pernah terjadi juru bicara militer Kenya Kolonel Cyrus Oguna mengatakan serangan Jumat pagi itu mencakup pasukan udara dan maritim dengan berkoordinasi dengan pasukan Uni Afrika dan pasukan pemerintah Somalia. Pasukan Oguna mengatakan kota itu jatuh dengan perlawanan minimum, namun saksi mata dan pasukan Al-Shabaab mengatakan pertempuran di dan di sekitar kota itu masih berlangsung. Informasi sebelumnya pekan minggu ini, Kenya mengatakan militernya melancarkan serangan udara terhadap beberapa sarana penting pemberontak di Kismayo. Pasukan senjata militan Al-Shabaab telah menggunakan pelabuhan di kota itu untuk pengiriman senjata dan perbekalan lainnya untuk mendukung pertempuran mereka melawan pemerintah. Kelompok ekstremis itu sedang berusaha memberlakukan bentuk garis keras hukum syariah di seluruh Somalia. Kelompok itu pernah menguasai sebagian besar Somalia Selatan dan Tengah, tetapi telah kehilangan sebagian besar wilayahnya kepada pasukan pro-pemerintah sejak mereka melancarkan ofensif besar tahun lalu. There's still no information. All we have is the helo reporting back to us what they're seeing. Operating self-defense. The ROE right now is self-defense. We get alongside, I point a weapon at you, shoot first, as you're going home. Okay? You be ready for anything. So first boarding over here, let's make it count. Every team member carries a version of the M6. Mengutip dari Senin 22 Mei tahun 2023, ibu kota Somalia adalah Mogadishu, terletak tepat di utara khatulistiwa di Samudera Hindia. Somalia dikenal sebagai negara yang rentan mengalami perang saudara, konflik teritorial, dan pemerintahan yang tidak stabil. Negara Somalia telah secara resmi bernama Republik Federal Somalia, di tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat daya. Sejarah cerita bajak laut. Pembajakan atau perompakan yang dilakukan oleh bajak laut ternyata bukan hanya dongeng saja. Hal itu sudah terjadi sejak berabad-abad.
Diamo il filamento al command per la chat. Negara Somalia, secara resmi bernama Republik Federal Somalia, adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat. Oke guys, itulah informasi lengkap tujuan dan mengapa Laut Somali ini sangat berbahaya saat melintasi perairan ini. Ternyata ada sejarah yang mendasari masyarakat di sana untuk merompak. Cukup sekian informasi dari kami, terima kasih banyak sudah menonton channel kami.